Gorontalo atas nama Iwayan Blitariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu Panitia dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini tentunya saya akan memberikan presentasi mengenai artikel saya yang berjudul Membangun Kedaulatan Rasa Cinta Budaya Lokal Melalui Eksotika Masjid Sabilul Huda Boki Outamo. Mungkin sejarah dari Masjid Sabilul Huda Boki Outamo ini hampir mirip dengan Masjid Hunto yang telah teman kita sampaikan tadi. Yaitu pada awalnya masjid ini berdiri karena Sultan Amai. Mengapa? Sejarahnya hampir sama dengan Masjid Hunto. Tentunya sejarah ini juga tidak jauh berbeda dengan Masjid Hunto karena pada awalnya Sultan Amai itu pergi melakukan kunjungan kerajaan ke Tamalate dan bertemu dengan Putri Boki Outamo. Nah, setelah itu sesuai yang telah kalian dengar sebelumnya, dia memberikan dua syarat untuk meminang Boki Outamo. Yaitu yang pertama, Raja Sultan Amai harus masuk Islam terlebih dahulu dan mengembangkan Islam di Provinsi Gorontalo. Nah, selain itu juga Masjid Sabilul Huda Boki Outamo ini pada awalnya tidak bernama demikian. Pada awalnya masjid ini hanya bernama Masjid Tamalate. Dan masjid ini adalah sebagai pusat peradaban atau pusat pemerintahan pada saat itu. Yang kemudian berubah menjadi Masjid Sabilul Huda pada saat dia diangkat menjadi masjid kecamatan. Sebelum kita lanjut ke kondisi Masjid Sabilul Huda, apakah ada yang sudah pernah mendengar Masjid Sabilul Huda ini? Tentunya karena masjid ini adalah sebuah eksotika. Apa itu eksotika? Eksotika adalah suatu keindahan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, latar belakang mengapa saya memilih judul ini, yaitu karena ini adalah sebuah keindahan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Gorontalo. Kemudian, terus mengapa masjid ini belum banyak dikenal? Tentunya karena belum banyak dokumentasi dan juga kurangnya pengetahuan dan juga bimbingan dari pemerintah untuk mempublikasikan masjid tersebut. Berlanjut, saya dan pembimbing saya, Pak Rian, mengambil Masjid Sabilul Huda Boki Outamo tentunya dengan beberapa faktor yang sangat penting. Yang pertama, kami tahu bahwasanya sejarah dari masjid ini berawal dari Masjid Hunto, yang kalau dipikir-pikir Masjid Hunto sudah sangat terkenal di Provinsi Gorontalo, dan kalau dipikir-pikir sepertinya tidak ada yang tidak tahu tentang Masjid Hunto. Akan tetapi mengapa Masjid Sabilul Huda Boki Outamo yang merupakan peran sejarah dari Masjid Hunto itu sendiri tidak dikenal? Karena itulah kami mengambil masjid ini. Kemudian kami mengambil narasumber dari salah satu takmirul masjid, yaitu Pak Rustam Yahya. Dia adalah salah satu kepala sekolah di SDN 3 Telaga. Nah, kata beliau, sejarah dari masjid ini seperti yang telah saya katakan tadi tidak jauh berbeda dengan Masjid Hunto. Lanjut pada kondisi Masjid Sabilul Huda. Nah, siapa yang tahu bahwasannya masjid ini telah berusia 496 tahun. Hampir tipis dengan Masjid Hunto yang mungkin berbeda belasan tahun. Masjid ini telah berdiri sejak 946 Hijriah, sejak 1525 Masehi, artinya telah berumur 496 tahun hingga sekarang. Nah, kemudian apa yang membuat saya percaya bahwasanya masjid ini adalah peranan penting dari Masjid Hunto ataupun masjid yang memiliki hubungan yang erat dengan Masjid Hunto? Terdapat
kesamaan antara Masjid Sabilul Huda dan Masjid Hunto, yaitu pada bagian sumur yang dibangun dengan bahan yang sama, yaitu batu karang yang diletakkan dengan putih telur dan juga getah pohon, dan umur yang juga hampir sama. Tentunya umur ini kami dapatkan dari bangunan yang telah ada, dan di mana ini telah terukir di atas masjid tersebut. Di atas masjid tersebut terdapat sebuah payunggo yang berbentuk payung tentunya. Nah, di dalam payung tersebut, di tiang payung tersebut tertulis 1525 Masehi atau 946 Hijriah. Kemudian kondisi masjid ini, sejauh ini masjid ini masih terlihat bagus karena masih sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian masjid ini telah mengalami beberapa renovasi. Yang pertama yaitu renovasi pada bagian perluasan bangunan yang pada awalnya 7 x 7 meter sehingga menjadi 14 x 14 meter. Ini adalah gambar Masjid Sabilul Huda. Masjid ini terletak di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tepatnya Tamalate. Nah, kemudian tinggi masjid ini juga mengalami renovasi. Nah, lalu kalian berpikir, lantas bagaimana dengan tiang yang terdapat di atas masjid tersebut? Nah, tentunya pada saat renovasi, tiang tersebut dan payunggo tersebut masih terus dijaga untuk mendapatkan sisi historis dan tidak dihilangkan dari masjid tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang gambar di sebelah kiri bawah itu adalah 4 pilar utama yang tidak pernah diganti dan direnovasi sampai sekarang. Nah, kemudian di luarnya ada 18 pilar yang baru saja diperluas. Nah, Masjid Sabilul Huda ini juga memiliki menara yang memiliki tinggi 17 meter, dan di bawah menara tersebut terdapat gudang untuk menyimpan barang-barang masjid tersebut. Masjid ini tentunya juga memiliki nilai sejarah, dan tentunya setiap bangunan sejarah pasti memiliki benda-benda sejarah. Seperti Masjid Hunto mungkin, saya tidak tahu, tapi di dalam masjid ini terdapat beberapa benda-benda bersejarah. Yang pertama yaitu tombak peninggalan kerajaan Boki Outamo. Walaupun sebenarnya Boki Outamo itu adalah seseorang putri, akan tetapi dialah pelopor terbangunnya masjid ini, karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya masjid ini adalah pusat pemerintahan pada saat itu setelah Masjid Hunto yang tetap berjalan sampai saat ini. Tentunya juga sejarah ini terus berlanjut. Kemudian Masjid Sabilul Huda ini terus dipakai. Nah, lantas kalau dia belum termasuk sebagai cagar budaya, tentunya kita sebagai anak muda harus memperkenalkan, dan mungkin pemerintah sudah tahu akan hal tersebut, akan tetapi kita harus mendorong agar benda-benda ataupun bangunan bersejarah tetap terus ada dan dapat dikenal oleh seluruh generasi kita. Selanjutnya, tentunya kalian perlu tahu apa-apa saja kegiatan di dalam Masjid Sabilul Huda Boki Outamo. Di dalam masjid ini ada taman pengajian yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada jam 2 sampai kurang lebih jam 4 sore. Kemudian juga di dalam masjid ini ternyata ada LPU. Apa itu LPU? Lembaga Pengabdian Umat. Lembaga Pengabdian Umat itu tugasnya apa ya? Nah, jadi lembaga pengabdian umat ini bertugas untuk mencetak generasi-generasi baru atau mendidik generasi-generasi baru agar dapat melanjutkan peradaban Islam di Provinsi Gorontalo. Dalam artian maksudnya peradaban seperti apa? Nah, banyak anak muda sekarang yang mungkin mereka lebih memikirkan cita-cita mereka menjadi seorang polisi, dokter, ataupun CPNS lainnya. Akan tetapi pernahkah mereka berpikir kayak, lalu kalau semua orang berpikir ingin mengambil pekerjaan tersebut, lantas siapa yang akan melanjutkan pembelajaran agama ini? Nah, dari sini mereka ataupun narasumber kami, yaitu Takmirul Masjid Bapak Rustam Yahya, mempelopori terbentuknya LPU, Lembaga Pengabdian Umat, yang bertugas untuk melatih taklim, melatih imam, waktu tinggal dan juga melatih khatib Jumat pada saat itu. Lalu kesimpulan dari presentasi saya
Yang pertama, tidak semua benda-benda ataupun bangunan-bangunan bersejarah telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh karena itu kita, generasi muda, tidak boleh malu untuk terus melanjutkan budaya-budaya tersebut. Karena di dalam masjid ini telah terdapat budaya yang sangat melekat pada kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu 7 menit 35 detik.